Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Minggu kemarin kita bahas mengenai al-khauf. Nah, sekarang kebalikannya ar-roja. Khauf takut, roja artinya mengharap-harapan. Innama yazimuka istisyaruhu li amrain, yang mengharuskan kamu untuk selalu berharap, yaitu roja, disebabkan dua perkara. Pertama, ahaduma lil ba'thi ala ta'at, untuk membangkitkan berbuat ketaatan, semangat untuk berbuat taat. Semangatnya dari apa? Semangat ya dari roja ini, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di annal khair thaqil, karena perbuatan baik itu berat. Berat apa ringan berbuat baik? Apa gampangan berbuat jelek? Kita mau berbuat baik itu hal yang berat. Mau ngerjakno sholat tahajud yo, soro mau sodako yo, kira-kira nambi hati kadang ini semuanya berat. Wasyaitan anhu zajir, dan setan tugasnya mencegah orang dari kebaikan. Hawa nafsu kebalikannya juga, tidak mau orang berbuat baik, tugasnya selalu menjerumuskan. Wahalu ahli al-ghaflah min amati nafas min fil nafsi mutabi'un wa musyahadun, dan keadaan orang ahli al-ghaflah dari amat manusia itu sudah mutabi'. Tabiatnya ya begitulah. Wasawab alladhi yutlab bitu'ab anil ain ghaib. Terus pertama sulit, thaqil berat. Kedua setan selalu mencegah. Yang ketiga hawa nafsu ini mengajak kepada kejelekan. Terus nafsu ya gitulah tabiatnya, selalu ingin berbuat jelek. Lalu ganjaran yang diberikan ghaib, tidak bisa kita lihat. Tak ngono ta? Ketok ganjarane. Kalau kita kerja mungkin mingguan atau bulanan kita langsung dapat. Tapi baik awak dewi sembahyang, poso, sodako ini dan lain-lain, ketok oleh. Tak nampak ganjarannya. Ya iki kebaikan. Wa amadul wusul ilaihi fima yahsibuhu baik, dan waktu nyampe untuk mendapatkannya itu yang dikirakan dia itu sangat jauh sih. Kapan? Ya setelah kita meninggal dunia. Fa idza kana al-hal ala hadhil hal, kalau keadaan seperti begini, fala tanba'ithun nafs lil khair, maka jiwa tidak akan bangkit untuk berbuat kebaikan. Jadi dipikir iki kabeh sorong berat, terus setan musuhe, terus hawa nafsu, terus ganjarane ndak ketok, ndak kelihatan, waktu panjang untuk ngambilnya. Kalau sudah begini maka sulit bagi kita untuk bangkit dalam berbuat baik. Bahkan kita tidak ingin kadang untuk berbuat percuma, sembahyang wis ngene tetep ngene gak iso apa-apa sih. Rezeki tetep mampet. Jadi hitungane wong-wong kadang iki teko dari rezeki yang dia anggap kebaikan. Wala tahtazu lahu illa bi amrin yugabilu kull hadhil mawarid, dan tidak akan bangkit semangat kecuali dengan perkara yang bisa menghadapi kesulitan, keberatan iki mau, dan menyamainya, bahkan lebih dari itu. Apa masalah itu? Perkara itu adalah harapan. Jadi kalau kita memiliki harapan, yang berat jadi ringan. Setan yang mencegah bakal kita terobos, hawa nafsu juga bakal kita lawan. Mungkin yang biasa kadang kita mikir tidak masuk akal, tapi dengan harapan kita harus bisa. Kayak kita urusan dunia, inilah yang membuat mudah dalam berbuat. Apa itu? Ar-roja.
berharap. Baik ada harapan, insya Allah semua jadi mudah. Zalikal amr huwa raja al-qawi fi rahmatillah. Harapan yang kuat dalam mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa targhibul baligh fi husni thawabihi wa karimi ajrihi, dan keinginan yang kuat dalam mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iki jalane apa berharap. Kok dikai misal-misal di sini. Walaqad qala syekhuna rahimahullah al-huznu yamna'u 'anit ta'am. Iki syekhuna iki sapa iki di sini? Kalau syekhna Abu Bakar Al-Warraq, kesedihan ini mencegah orang dari makanan. Baik uang sumpek kepingin mangan apa ndak kira-kira? Ndak nafsu gitu loh. Mangan ketok biasa sing paling disenengi, tapi ndasi butek makanan yang paling enak jadi ndak enak karena nafsu mangan ambek ngene tok mikiri. Ini kesedihan. Wal khauf yamna'u minadz-dzunub. Rasa takut akan mencegah kita dari perbuatan dosa. War raja yugawi ala ta'at. Harapan iki akan mengajak kita kepada menguatkan kita untuk berbuat ketaatan. Wa dzikrul maut yuzahidu fil hudud, dan ingat mati ini akan membuat kita zuhud dalam kehidupan dunia. Kita sebagai orang mukmin semua yakin akan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya perlu dimasukkan dalam hati. Kalau yang kemarin khauf, sekarang juga roja, harapan, imbang antara takut dengan berharap ini. Lalu iki sing pertama ya, untuk membangkitkan kita berbuat taat. Yang kedua, liyuhawin alaika ihtimal syada'id wal masyaqqat, untuk meringankan beban kita dari kesulitan. Saya wong merasa sulit, tapi ono sing diharapkan ini bakal jadi ringan. Katakan wa'lam anna man arafa ma yatlubu hana alaihi ma yabdzul. Barang siapa yang mengetahui apa yang dia inginkan, maka sesulit apapun akan menjadi ringan. Dan jenengan saiki kerja ya. Kerja 8 jam iki berat apa ringan? Umpama dikei pilihan gak kerja oleh duit ambek kerja 8 jam melindi. Aku itu pilihan, kalau sing kaya pilihan ya. Yang jelas tidak mungkin mau kerja bae wis ana sing kaya. Tapi kita 8 jam kerja iki berat apa ringan kira-kira? Iki jelasnya karena kepaksa. Apa sing maksa? Ese. Atau iki mau beda oleh duit gak kira gelem kerja, walaupun berat tetap kita jalani. Apa yang membuat ringan? Tahu apa yang bakal kita dapati. Kita bekerja bakal dapat gaji, dapat uang. Jadi kerja walaupun 8 jam kelihatan ringan. Saiki jenengan sholat isya 4 rakaat, kira-kira dikai 5 menit atau 10 menit kuat ndak sembayangi? Terus terang 10 menit tak ada sing keblak ya untung. Biasanya 10 menit sembayang ambek kok ngerutu imam apa iki sembayang sok alim sok ngene ngomel-ngomel karepe dhewe sembayang gak ana khusyuke ngomel karepe dhewe. Karena apa? Karena itu tadi tidak ada harapan dalam hati kita. Coba kita berharap bahwa kita dapat ganjaran, kok bakal ngene, ingin mendapatkan rahmat Allah walaupun berjam-jam, iki menjadi ringan koyok kita bekerja. Si baratna udah kita kerja karena ada yang
diharapkan. Ojo mabak cuma kerja tok ya. Di sini juga dikatakan faman taba lahu syai'un wa raghiba fihi haqqa raghbatihi ihtamala syiddatahu wa lam yubali. Barang siapa ma taba lahu syai'un wa raghaba fi, barang siapa yang menginginkan sesuatu dengan benar-benar keinginan, benar-benar kepingin ya, ihtamala syiddatahu wa lam yubali bima yalqa min mu'nati, dia akan bertahan sekuat mungkin dan dia tidak menghiraukan apa yang bakal dia hadapi. Wong benar-benar kepingin. Saiki orang kerja bangunan ya gampangane. Iki diibaratkan dek kene ana ndak cintuwe maya. Orang kuli bangunan, dia naik ke lantai kok nggawa barang berat ke atas, dijalani apa ndak? Wis percuma aku nggawa ngene kok resikoe ngene kok ngene wis ndak wis. Ndak kerja ya gak oleh duit, mikir untuk makan. Nah iki kira-kira dijalani apa ndak? Yang jelas dijalani, beda dijalani ya gak ono bangunan tinggi-tinggi. Iki bangunan tinggi gedung-gedung ya sebab orang ini tadi. Dan dia menjalankan ini kenapa sebabnya? Sebab ada yang dia diharapkan. Ketok dia bakal oleh kok kadang resiko lebih tinggi, gajinya lebih besar. Resiko mati tetap dijalani. Apa? Dapat uang lebih banyak. Begitu juga kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan gaji lebih besar dari ganjaran lebih besar dari Allah, apapun yang kita lakukan, apapun resiko bakal kita jalani seberat apapun. Dan ini menunjukkan bahwa kita sangat kurang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita benar-benar berharap, maka niscaya akan bangkit rasa ingin berbuat ketaatan yang lebih banyak lagi, dan kita tidak menghiraukan kesel, capek, ngantuk dan lain-lain bakal kita jauhi. Podo ambil wong sing mengharapkan dunia ini tadi. Karena apa? Dia nampak oleh dapat langsung. Dan ini urusan akhirat ya aku mau sakit. Cuma yang membuat kita ringan yaitu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang bisa menguatkan harapan kita yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin makin kuat, iman makin mantap, raja harapan ada dalam hati, pasti kita mau tidak mau akan berbuat taat. Iki bab raja. Jadi iki dikoreksi dewe awak dewe. Iki ada rasa berharap atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia mengandalkan kepandaian, kekuatan atau kelebihan yang ada pada dirinya, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki kesalahan. Seandainya kita mau berharap kepada Allah, niscaya akan meringankan apa yang kita perbuat. Kayak wong iki mau sing kerja urusan dunia walaupun berat, tapi ada harapan untuk mendapatkan kerjaan jadi ringan. Apapun seberat apapun dikerjakan ya ringan. Apa sebabnya? Ada harapan. Jadi harapan ini yang akan membuat kita semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saiki koreksi diri masing-masing. Kita sih berharap kepada Allah atau mengandalkan diri kita sendiri. Kita benar berharap kepada Allah ya bakal nambah perbuatan taat kita. Wa man ahabba ahadan haqqa mahabbatih ahabba aidun ihtimala mihnatih. Barang siapa yang mencintai sesuatu benar-benar cinta, maka dia akan bertahan apapun yang dia hadapi dari segala cobaan dan ujian. Benar-benar cinta. Kita cinta sama seseorang, benar-benar cinta ya.
Kira-kira terus kita wong iki umpama kaya pacaran ta apa biasa ya kadang ya. Njaluk pacare cerewet, kira-kira njaluk ngene, sabar apa ndak kira-kira? Apa langsung wes model ngene tinggal wae. Kalau ditinggal iki berarti bukan cinta, tapi kalau kita cinta kepada dia walaupun cerewet ya apa ya tetap kita bertahan, sabar atas kecerewetan itu. Atau sabar atas gangguan-gangguan. Kalau kita memang benar-benar cinta dengan sesuatu. Hatta inna la yajidu tilkal mihna duruban minal laddah. Bahkan sehingga dia akan mendapati cobaan atau gangguan itu, dia akan merasakan kelezatan dari bermacam-macam kelezatan dari gangguan tersebut atau ujian. Ya itulah kan, tapi pacaran tetap haram ya hukumnya. Sing pengalaman biar tahu pacaran kira-kira walaupun dia anaknya kerasa enak apa ndak? Walaupun dia anaknya tetap kita kadang ngerasa enak. Makanya Darbul Habib ladzi, pukulan dari kekasih itu enak jare. Coba wong liya sing anu. Kadang kita dijiwit ngene seneng, kerasa walaupun sakit ndak kerasa sakit. Yang buat apa sing buat enak? Mahabbah, cinta kita tadi. Cuma bae wong sing malas ati kita gak seneng, kadang dijawil ngene tok kok dikeplak rasane. Apa? Karena benci. Tapi bae seneng dikeplak kadang ndak kerasa. Makanya kadang delok-delok di film-film kadang dikeplak ambek sing wedok dia anu tenang sabar dia. Karena apa? Karena ibu buaya mbok gak ngerti ya. Apa urusannya dewi, tapi yang jelas ini menunjukkan rasa cinta. Kalau sudah benar-benar cinta, bahkan kesulitan atau gangguan apapun dirasakan lezat nikmat risiko. Tapi iki bener cinta. Awak mau ngomong enggak tak enak ngene berarti bukan cinta, cuma kayak seneng-senengan tok. Cinta di mulut, bukan bener cinta. Kalau benar-benar cinta apapun merasa nikmat. Makanya kalau diibaratno koyo wong cinta itu di syair biasa diibaratno marartu ala diyara laila. Orang yang aku melewati tembok rumahnya laila. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidaro. Aku ciumi temboknya itu. Nah, terus apa enak ngabung tembok ini? Enak tak jenengan? Saya coba jenengan yang ini aja terkayu gitu sing kalau apa ambungan enak apa ndak? Tak dianggap wong dan memang kadang orang cinta seperti orang gila. Dia nyium tembok karena apa? Bukan karena temboknya, karena siapa yang ada dalam tembok tersebut. Siapa sing ana di tembok? Yang ada di dalam tembok adalah kekasihnya. Bahkan karena kekasih di dalam temboknya pun diambung enak. Apa? Cinta iki mau. Ya iki mau ibarat kayak itu tadi. Jadi sing gak enak kerasa enak. Ngambung tembok itu enak dah. Ya iki menunjukkan kegilaan orang karena kebawa cinta temboknya pun diambungi. Asik. Makanya kadang wong delok kelambiye diambungin. Bukan cuma karena orang pacaran perempuan saja, bahkan kita karena cinta sama aulia kita ngambil barokah. Kelambi diambungi. Coba sampean gelem ngambungi kelambi iki salah siji iki. Pemane sing ndak diumbar rong dino kira-kira. Kaos e. Ya ndak balen jemno gampang minim bisa mabut dengan ya. Tapi punya seorang wali, punya kekasih kita walaupun ndak enak ambui jadi enak. Apa? Mahabbah. Makanya jadi siapa penyanyi pian kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat gelem kon mangan tai kucing. Iki cuma apa kiasan saja. Kalau sudah cinta wis segalae jadi enak. Pukulan pun jadi enak. Kalau kita cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, kesulitan jadi mudah. Yang sulit, yang ndak enak jadi enak. Melakukan sholat ndak enak, kita capek gerak-gerak jadi enak karena apa? Karena mahabbah, karena senang dan ada harapan. Tapi kalau sholat kita saiki
bukan karena mahabbah, bukan karena mengharap kepada Allah, sholat karena terpaksa. Jadi tidak enak. Uang kerja karena terpaksa juga tidak enak. Tapi yang membuat enak harapannya. Kerja gak enak. Seandainya ada yang lebih ringan, tidak mungkin dia cari yang sulit. Sejak tahu-tahu mahabbah ini mau ya. Ala tara mustaral asal la yubali bila'sin nahli lima yatadzakara min halawatil asal. Kata beliau diibaratkan, telan lihatlah orang yang ngambil madu dari sarangnya. Wong ngambil madu dari sarang, kira-kira dia ada rasa takut enggak dengan ketupan apa lagi? Tawon lagi mau. Tidak ngurus dia. Pokok dia bisa mengharapkan madu dan merasakan manisnya madu. Seandainya orang wedi kabeh takut kabeh tidak ada yang berharap, ya kita tidak bisa minum madu. Minum madu karena apa? Karena orang berharap ini tadi. Dia berharap manisnya madu, berharap uang dari hasil madu. Jadi walaupun sulit urusannya tawon ini, dia tidak. Mungkin juga ada ilmunya, tapi wong kadang tidak ngerti. Pokok yang penting mendapatkan madu. Urusan dientuk, urusan buri. Ojo gampang gak ojo urusan iki ya kelihatan halal. Saiki maling, gampangan di maling. Maling iku resikoe ya apa kira-kira? Ketemu resikoe minim gembuk, ndak ngono ta? Ya. Saiki di kampung misalnya apa maneh wong wis cekot-cekot pegel iki kecolongan, otomatis awas kon. Kecekel ajur kon. Tapi kira-kira mandek apa ndak maling iki? Kadang tetap maling tahu resikonya bakal puncak raya iki ajur wis. Tapi dia jalani. Karena apa? Ada yang dia harapkan bisa joko iki kita jual dapat uang. Resikonya ya ada ajur ya mati. Dijalani karena apa? Karena ada harapan kita tadi. Begitu juga kalau kita kuat harapan kita kepada Allah, apapun yang sulit daripada ketaatan bakal menjadi ringan, menjadi mudah dan enak untuk kita jalani. Maling jalani enak deh wis biasa. Sekarang ini tak wis gampang. Walaupun pertama dia sulit baca keadaan iki mari sudah menjadi gampang berangkat wis. Kadang dikunci 8 apa entek kabeh tinggal 1 tok. Karena apa ya iki mau harapan dadi uteke mlaku kabeh. Wah kadang wal ajir la ya'ba'u bertika islam atawil ma'al himl thaqil tulan nahar as-saif al-madid. Begitu juga al-ajir iki kayak kuli bangunan, mereka layak layak la yubali, yakni dia tidak menghiraukan naik tangga yang sangat tinggi dengan kadang bawa sesuatu yang berat, siang hari yang panas, tetap dia kerjakan apa? Ingat 5 yatadzakara min ahdi dirhamin bil ashi, karena dia akan mendapatkan ongkos nanti. Jadi sesulit apapun dia kerjakan. Wa innal falah la yatafakkar bi qasatil har wal barad mubasharati syaqa wal qad tulisana. Falah al-harith juga al-falah. Al-falah iku apa? Falah iki petani. Nah, petani kira-kira dia memikirno panas apa ndak dalam bekerja. Walaupun keadaan panas, keadaan dingin, tetap dia kerjakan dalam setahun ini kerja terus, tidak ngurus panas, tidak ngurus dingin. Apa? Untuk mendapatkan panennya. Lihat tadzakar lima yatadzakar minal beda awanal ghalah. Wa kadzalika ya akhi al-ubad, kata Imam Ghazali, begitu juga wahai saudaraku yang ahli ibadah, yang ahli istihad, yang bersungguh-sungguh, idza dzakarul jannah fi tibi magiliha wa anwa'i na'imiha min huri wa busuriha ta'am syaraba halal wa sa'iri ma Allah ta'ala hana alaihim mahtamadu.
yang ahli ibadah apabila dia mengingat surga ongkos iki kelak, dan kita semua yakin apa ndak ambil surga. Surga termasuk dari rukun iman, karena rukun iman termasuk al-iman biyaumil akhir, iman pada hari akhir, termasuk surga neraka. Dan kita semua yakin kalau kita ingat akan surga, kenikmatan yang ada dalam surga dari bidadari. Terus mengingat bidadari wong wedok dunya iki kalau apa ya paling sayu-ayuwe kayak awake mulutnya juga baunya ndak enak, pengen ngentut kira-kira wangi dah. Jadi baik itunya iki gak iso di apa-apakan. Ini hur dikatakan seandainya turun di muka bumi ini, maka bumi ini menjadi wangi. Ya apa kira-kira ini yang bakal kita dapati kalau kita jadi penghuni surga. Ini tidak bisa dibayangkan kenikmatan, tapi bisa kita harapkan. Iki sihur gusur gedong-gedong sing kita kadang delok, ya Allah, oh masih gede kapan iso ini. Pada surga iki bakal balasan kita seorang minim dapat koyok bumi 10 kali lipat. Ya apa luasnya surga tidak bisa dibayangkan. Lalu bagaimana makanan dan minuman surga? Makanan dan minuman setiap kita makan, setiap kita minum tambah enak. Beda dengan dunia kita makan tambah akeh tambah enak apa enggak? Makin banyak makin enggak enak, tambah lama tambah blenker suwi-suwi. Begitu juga minuman enak, kelek-kelek suarak melenger ada butuh muntah sehingga enak. Rasanya juga bakal beda. Tapi di surga tambah lama tambah enak. Huliha, perhiasan-perhiasan yang kita kadang delok ditunjuk berlian, permata, emas dan lain-lain. Lihat pakaian juga wasairi dan semua yang disiapkan oleh Allah untuk penghuni surga. Kalau kita mau nginget iki surga dan seisinya kenikmatan-kenikmatan, hana alaihi mahtal muta'ab fi ibadah, maka kesulitan, kepayahan, kecapean dalam ibadah akan menjadi ringan. Kalau kita mau mikir ke sana. Nah, saiki awak dhewe sembayang tahu dah mikir balasane surga. Mungkin kita sholat ya karena terpaksa. Tapi kalau kita mau nginget ini mau itu, kesulitan apapun dalam ibadah akan menjadi ringan. Aw ma fatahum fid dunya min ladzatin wa ni'matin, aw nalahum min dhararin wa dhillatin aw ni'matin aw nikmatin aw masyaggatin li ajliha. Ataupun juga kalau kita mau sudah mengingat itu tadi, iki kesulitan menjadi ringan, atau yang dia lewatkan dari kelezatan dunia, kenikmatan tidak bakal dia pikiri. Kalau dia mikir nikmati akhirat, sembahyang pe aku engko iki dak ngene gak oleh mangan enak aku rek. Mangan ngene. Tapi dia ingat makanan akhirat, bakal lupa dengan ini semua. Tetap menjalani ibadah atau mendapat musibah atau yang lain-lain, iki bakal hilang. Rasa tidak enak, rasa iku dan ini bakal hilang semua apabila mengingat kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah di surga kelak. Kita mohon kepada Allah semoga kita dijadikan min ahlil jannah. Jadi ini mengenai roja rada suwi ya. Lumayan ya. Modelnya ngantuk. Tadi dua hal daripada roja, harapan pertama akan membangkitkan kita untuk berbuat taat, dan yang kedua itu tadi yang sulit akan menjadi ringan dengan kita mengetahui balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti orang mencari kehidupan dunia, sesulit apapun dia jalani demi mendapatkan hasil uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga orang yang mengharapkan akhirat
dia tidak akan merasa capek dalam beribadah kepada Allah. Yang sulit jadi ringan, bahkan apapun yang bakal dia hadapi tetap akan dijalani demi untuk mendapatkan ganjaran kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma rabbana bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina shalihin rabban la yanhal, warzuqna kamala al-iqtida' bihim wa ahsyurna ma'ahum wa jama'na bihim fid dunya wal barzakh wal akhirah. Barik lana fi sya'ban balighna ramadan wa inna 'ala siyam wal qiyam jannibna min jami'il atham bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barik lana fi auladina fi banatina fi azwajina fi dhurriyyatina fi amwalina fi a'malina fi awqatina fi asma'ina fi absarina fi akatina sakanatina. Barik lana fi sya'nina kullihi wal walina akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahmal masakin ya arhamar rahimin. Anjisana rahmatan min indik nas'ad biha fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in. Durana sanafal walidina wa barakatuh hajjana hajjana Muhammad segala walidina wa walidina dalam nabi sabah muslimin Allah agar masyuruna bil Muhammad Rahi Gusm Ge Haji Nur Basa Gusman Sum wa ikhwani walidayhim wa ikhwanihima anna Allah taqashahum birrahmah wal maghfirah samjana farijana wal muslimin wa ikhtim lana bil hasna fi khairul afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.